pembicara Ibu Nidia sudah hadir mungkin Fatur? Beliau selamat pagi Ibu Nida. Baik, saya selaku dosen pembimbing lapangan untuk KKN kali ini menitipkan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa pelaksanaan KKN virtual Unpad ini pada periode sekarang ya, Juli Agustus, akan menggunakan metode virtual secara penuh. Kemudian mahasiswa didampingi oleh saya sebagai dosen pembimbing lapangan, dan pesan dari Ibu Rektor pada peserta dan DPL ini harus tetap waspada mengingat pandemi COVID-19 ini belum mereda, bahkan sekarang akhir-akhir ini meningkat. Dan diharapkan KKN virtual integratif ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi kita melaksanakan dengan mengedepankan kesehatan kita semua dan kesehatan bagi masyarakat di sekitar kita. Dalam pelaksanaan KKN virtual integratif ini, yang terintegrasi antara pendidikan, riset, dan pengabdian, diharapkan hal-hal positif ini akan muncul dari pelaksanaan KKN ini. Dan akhir kata, semoga pelaksanaan KKN ini dapat berguna bagi masyarakat setempat, dan selamat kepada adik-adik mahasiswa dalam pelaksanaan KKN ini, dan terima kasih saya ucapkan kepada hadirin yang telah bersedia untuk mengikuti acara webinar ini. Juga kepada pembicara yang sangat saya hormati, yaitu Ibu Nida Nadia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu selaku dosen pembimbing kami. Setelah sambutan dari dosen pembimbing kegiatan KKN, akan dilaksanakan pemaparan materi yang cukup menarik dari Bunda Nida. Beliau adalah psikolog yang cukup berpengalaman dalam menangani psikologi anak remaja. Apalagi pada masa pandemi ini, kita semua, baik kalangan muda maupun tua, tidak mampu untuk keluar rumah terlalu banyak karena adanya berbagai kebijakan seperti semisalkan PSBB. Tentu saja hal ini sangat berpengaruh pada psikologis bagi kita semua, terutama pada kalangan yang masih produktif, yaitu masa anak-anak sampai remaja. Baik, sebelum saya lanjutkan untuk sesi berikutnya, saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Beliau bernama Bunda Nida, psikolog, tanggal lahirnya 6 Mei 1979. Beliau berasal dari Kuningan. SD-nya dulu di SD 1 Cigadung, kemudian ke SMP 2 Kuningan, SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, dan kemudian berkuliah di Fakultas Psikologi UI Yogyakarta dan pasca profesi di UGM. Duet pekerjaannya adalah sebagai berikut: guru pembimbing untuk konseling BK dan BP di berbagai wilayah, kemudian dosen Uniku, SKTP dan Muhammadiyah. Namun sekarang beliau fokus bekerja di konselor di beberapa sekolah dan konselor di psikologi klinik Sancita. Beliau berspesialis membantu pelayanan anak berkebutuhan khusus secara aktif. Kontak beliau terdapat pada PowerPoint yang sedang di-share. Untuk Bunda Nida Nadia, waktu dan tempat saya persilahkan, Bun. Bangga. Terima kasih, Pak Tur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Tur? Alhamdulillah, Bun. Lama ya, nggak ketemu ya. Iya, Bun. Masya Allah, tahu-tahu udah calon dokter, insya Allah ya. Baik, dalam kesempatan ini mungkin saya diamanahi untuk menyampaikan webinar mengenai tetap sehat mental selama pandemi di COVID-19 pandemi kali ini ya. Bisa di-share ya PowerPoint-nya? Bisa, Bun. Mangga, untuk panitia, mangga di-share.
Baik, mungkin sebelumnya saya perlu jelaskan dulu apa itu definisi sehat mental, ya. Sehat mental ini didefinisikan oleh WHO, di mana sehat mental adalah diartikan sebagai kondisi individu yang berada dalam keadaan sejahtera, mampu mengenal potensi dirinya, mampu menghadapi tekanan sehari-hari, dan mampu berkontribusi di lingkungan sosialnya. Nah, artinya di sini kita mampu mengetahui, saat seseorang mampu mengetahui, oh kelebihan saya di sini ya, oh saya punya rencana ini ya karena bakat saya di sini, oh saya pengen menentukan masa depan saya seperti ini ya. Lalu dia juga bisa menghadapi kehidupan sehari-hari, misalnya dalam pandemi seperti ini saya harus ngadepinnya seperti apa ya, misalnya oke saya nggak bisa keluar nih tapi saya tetap harus belajar, akhirnya dengan segala inovasi menggunakan webinar, tidak stuck karena tidak bisa bertemu atau tidak bisa berkumpul atau tidak bisa ke sekolah terus akhirnya tidak belajar, nah tidak seperti itu. Nah, beberapa remaja atau kita-kita yang masih bisa beradaptasi dengan kondisi yang seperti itu dikatakan sehat mental, ya. Terus, nah dalam kondisi sekarang jelas ya kita menghadapi sesuatu yang sangat jauh berbeda dengan sebelumnya. Terkaget-kaget, ada sebagian yang denial, mungkin masih menyangkal, mungkin masih berupaya untuk melakukan adaptasi. Jelas karena stresnya sekarang itu nyata dan jelas sekali ya. Stres di masa pandemi menurut WHO itu baca WA nanti. Bisa dijelaskan dalam kita bisa lihat ya sekarang hal-hal apa saja yang bikin stres gitu, apa saja stresor di masa ini sangat jelas sekali. Kita sekarang mengalami ketakutan, kecemasan mengenai kesehatan diri maupun kesehatan orang-orang yang kita sayangi. Boleh ini ya, boleh lanjut ya ininya. Nah, oke. Next. Oke, nah ini menurut WHO yang dirasakan sekarang bukan cuma WHO ya, kita juga merasakan hal yang sama nih. Kita selalu ketakutan sekarang, ada kecemasan mengenai kesehatan diri maupun kesehatan orang-orang yang disayangi. Kita keluar, kita ada kekhawatiran bagaimana ya kalau orang yang di rumah terkena, misalnya apalagi di rumah ada orang-orang kayak nenek atau anak-anak atau orang yang kesehatannya kurang, itu kita khawatirkan itu. Juga kita akan berubah pola tidur dan pola makan. Biasanya stres itu muncul sulit tidur dan konsentrasi. Banyak kasus yang masuk ke ruang konsultasi, keluhannya adalah saya tidak bisa berkonsentrasi, saya tidak bisa bekerja, kadang saya juga tidak bisa belajar gitu ya. Dari memperparah kondisi ini, seseorang biasanya memiliki riwayat penyakit kronis dan atau gangguan psikologis. Misalnya dia sebelumnya memang punya penyakit kronis seperti diabetes atau punya asma, punya ketakutannya dan stresnya lebih besar dibandingkan dan lebih beresiko dibandingkan yang tidak. Juga beberapa individu yang mengalami gangguan psikologis atau secara alami sebelumnya dia mengalami kecemasan yang tinggi. Jadi dalam kondisi biasa tanpa pandemi pun dia tuh orang yang pencemas gitu. Ditambah dalam masa pandemi biasanya meningkat kecemasannya. Terus mereka yang menggunakan obat-obatan. Oke, next. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar tetap sehat mental? Tetap ya, kita harus menghadapi ini karena ini juga bukan sesuatu yang
saya percaya ya manusia itu makhluk yang Allah ciptakan sangat baik dan sangat mampu untuk beradaptasi dibandingkan semua makhluk ciptaan Tuhan. Contohnya misalnya gajah, dia agak sulit ya beradaptasi di kota misalnya. Dia hanya bisa beradaptasi di hutan atau beruang kutub. Dia sulit beradaptasi di daerah panas. Tetapi kalau manusia ditempatkan di mana saja itu punya kemampuan untuk beradaptasi yang sungguh luar biasa. Orang desa yang tidak pernah ke kota, tapi tidak pernah membayangkan kota seperti apa, lama-lama dia juga terbiasa tinggal di kota. Itu karena ada kemampuan beradaptasi. Oke, next. Nah, apa yang kita lakukan gitu ya untuk menghadapi stres itu? Ada banyak hal. Yang pertama, kita bisa memaknai dengan mindfulness. Memaknai itu kita merasakan ya bahwa ini adalah masa sekarang, bukan masa lalu atau masa depan. Jadi nggak halu juga ya. Oke, apa yang harus kita lakukan sekarang, saat ini yang bisa bermakna apa gitu ya. Kemudian bisa juga dengan guided imagery. Biasanya kita agak sedikit bermeditasi gitu ya untuk beberapa kalangan tertentu atau bagi kita yang muslim kita menenangkan diri, lebih banyak tilawah mungkin, lebih banyak sholat, lebih khusyuk dalam sholat itu sangat mampu untuk menjadi self healing kita. Atau bisa juga curhat ya, curhat itu bisa ditulis, gitu, bisa dibuat diekspresikan melalui tulisan. Makanya kita sekarang nggak heran ya kalau di medsos banyak sekali meme, banyak sekali cuitan, banyak sekali curhatan, banyak sekali keluhan. Itu adalah bentuk self healing dari teman-teman, self healing dari kita untuk melepaskan beban stres itu. Oke, boleh next. Nah, ini ya. Mindfulness adalah suatu kondisi di mana pikiran, perasaan, dan tubuh kita berada saat ini, tidak mengembara ke masa lalu atau masa depan. Juga tidak judgmental. Nah, jadi oke, kita tuh yang kita rasakan tuh sekarang ini, jadi kita maknai kondisi ini, misalnya bisa seperti ini. Oh, ini adalah pandemi yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Buat ibu-ibu atau mungkin anak-anak yang mengalami, kok sekolahnya jadi gini ya, kok teman-teman nggak ketemu ya. It's okay, ini kita alami dan itu mungkin akan menjadi sebuah cerita di masa yang akan datang bahwa kita dulu pernah mengalami masa ini gitu. Atau ada banyak hal yang gimana ya caranya ya, kita mengeluh aja nggak bisa, kita berharap masa yang seperti lalu akan datang pun sulit. Jadi apa ya yang harus kita lakukan? Biasanya mindfulness memungkinkan seseorang untuk berupaya untuk menyelesaikan masa ini juga. Nah, guided imagery yang seperti tadi ya, bisa relax, bisa itu mengupayakan diri untuk kayak meditasi gitu ya. Ambil nafas, membayangkan sesuatu yang menenangkan, nyaman, itu sangat membantu. Contoh tadi misalnya ya, kadang saya juga walaupun misalnya dikatakan sebagai psikolog, tetap aja masih ada deg-degannya, masih ada paniknya, galaunya gitu ya. Nah, kalau dalam seperti itu, tadi misalnya, aduh aku mau mulai ini nih webinar misalnya kayak gitu. Kira-kira audiennya siapa ya? Terus kita coba pejamkan mata, membayangkan sesuatu yang nyaman, entah itu hutan yang lebat atau daun yang di ujungnya ada tetesan air, itu kan sesuatu yang menenangkan ya. Itu boleh dan itu sangat membantu kita untuk menurunkan tingkat stres gitu. Jadi
mengurangi kecemasan secara kegawat daruratan cukup membantu. Jadi kita tarik nafas, membayangkan hal yang menenangkan, itu sangat membantu. Daripada panik gitu ya. Lalu ada self-talk, bicara pada diri sendiri dengan kalimat positif. Oke, ini masa pandemi yang berat, saya nggak bisa ketemu teman-teman, saya juga kesel, rasanya nggak produktif, misalnya kayak gitu. Lalu itu kalau kita kembangkan terus memang bikin kita stres. Harus kita cut, lalu kita sampaikan pada diri sendiri. Oke, ini masa yang berat, tapi saya adalah orang yang produktif, saya tetap harus produktif. Itu katakan di depan cermin. Saya bisa mengatasi ini semua, saya mampu handle semua, gitu ya. Lalu saya orang yang positif, saya mengambil ini semua dengan positif. Itu oke, itu nggak apa-apa. Cukup membantu dan itu merupakan self-healing. Baik, tadi expressive writing bisa disampaikan dalam bentuk tulisan, mungkin dicurhatkan di meme, di apa namanya, di medsos gitu ya. Oke, baik, next. Nah, kita juga bisa melakukan pendekatan spiritualisme dalam menghadapi pandemi ini, bagaimana agar kesehatan mental kita tetap baik gitu ya. Nah, kita bisa memahami bahwa hal-hal yang dapat kita kendalikan dan ada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Menurut saya ini penting ya. Kita bayangkan saat contoh kasus misalnya seperti ini. Saat kita masuk ke ruang perawatan atau saat kita sakit. Nah, kita tertidur, lalu tiba-tiba ada ada perawat datang menusukkan sesuatu. Kita kan kaget-kaget, ini ada apa? Mungkin gitu ya, karena kita nggak bisa kontrol. Tapi terus perawat itu menenangkan, maaf Pak, tadi dokter ahli datang ke sini melihat kondisi Bapak yang sedang tidur, ada beberapa detak jantungnya berubah misalnya, kayak gitu. Lalu dia menyarankan obat ini. Apa yang terjadi dengan pasien? Biasanya dia jadi lebih tenang. Oh, gitu. Karena sebelumnya dia merasa bahwa ini apa gitu, tidak sesuatu yang diketahui dan tidak dikontrol. Tetapi setelah dia tahu bahwa kondisinya dikontrol oleh orang yang lebih paham atau yang lebih ahli, dia jadi lebih tenang. Begitupun kita, atau saat kita terbang, naik pesawat ya, kita bisa tenang di pesawat, kita bisa browsing, kita bisa tidur, bisa. Karena apa? Karena kita yakin kita dalam kontrol pilot gitu. Walaupun kita nggak kenal ya pilotnya seperti apa, tapi kita tahu bahwa pilotnya itu sudah berpengalaman, sudah dapat jam terbang, sudah layak terbang, sehingga kita tenang untuk terbang, akhirnya bisa tidur. Nah, perasaan tenang itu karena apa? Karena kita merasa dalam kontrol gitu ya. Kita merasa dalam kendali. Nah, sehingga kita memang perlu mengupayakan bahwa kita selalu dalam kendali. Orang-orang atau sosok-sosok yang merasa yakin bahwa kita selalu dalam kendali zat yang maha kuat dari kita, nah biasanya dia lebih tenang karena apa yang terjadi pada dirinya sudah dikontrol oleh Allah, misalnya oleh Tuhannya. Apapun itu keyakinannya, saat dia yakin bahwa apa yang terjadi dirinya sudah dalam kontrol penciptanya, itu biasanya memberikan efek tenang, bisa memberikan efek damai gitu. Ya, tidak frustrasi. Itu juga kita paham bahwa Zat yang Maha Kuasa dan Maha mengendalikan segala sesuatu. Dengan memahami hal ini, hati kita akan menjadi tenang. Ya, lalu begitu juga dengan ibadah-ibadah atau ritual-ritual yang bisa dilakukan. Di antaranya bersabar dan bersyukur, tetap optimis atau berhusnudon maksudnya.
Oke, next. Boleh kalau ada yang mau tanya di chat ya, atau nanti bisa disampaikan. 1 jam. 1 jam. 30, ya. Nah, pendekatan spiritualisme ini cukup mampu ya. Jadi saat saya berpraktek gitu, kalau saya pakai, oke baik, ya, saat saya berpraktek, kasus-kasus yang masuk ke dalam ruangan saya atau konseling dengan ruangan saya, biasanya itu saya gunakan pendekatan spiritualisme itu cukup mampu membantu klien untuk bisa bangkit, untuk bisa lebih tenang dan bisa menerima. Dan itu adalah kesehatan mental untuk dirinya. Ya, dalam pendekatan spiritualisme, meningkatkan spiritualisme bisa diterapkan dengan menulis jurnal kebersyukuran, entah nikmat sehat sampai hari ini, nikmat bekerja dari rumah, atau nikmat kebersamaan dengan keluarga. Sebab tidak semua orang mendapat kondisi tersebut di masa pandemi ini. Jadi, kalau dalam konsep Islam itu, bersyukur itu, siapa yang bersyukur akan Allah tambahkan nikmatnya, gitu ya. Jadi artinya dengan bersyukur itu memunculkan sesuatu yang membahagiakan. Nah, apa sih yang bikin bahagia? Ya udah, berarti syukuri aja hal-hal yang kecil pun kita perlu syukuri. Karena itu dalam upaya kita memberikan energi positif dan mencari bahagia. Karena kita bisa bayangkan ya, jika kita tidak bersyukur atau kita tidak berupaya untuk membuat hati kita bahagia, apapun itu bisa menjadi sumber masalah. Ada kalanya kita makan di restoran besar, kita masih tidak bersyukur juga, ininya rasanya nggak enak, ininya kurang itu. Padahal semua makanan sudah tersaji. Artinya, sikap mental kita lah yang membuat kita bisa bahagia atau tidak. Gitu ya. Nah, tetapi ada juga yang mensyukuri, makannya cuma sama sambal, sama, kalau orang Sunda biasanya sambal, lalap, jengkol, lauk asin, udah nikmat banget itu tuh, udah nikmat banget. Ya kan, artinya kebahagiaan itu bukan tergantung pada fasilitas atau sesuatu yang materialistik atau yang nampak, tetapi dia muncul dari dalam, artinya sikap. Nah, sikap apa sih yang bisa membuat bahagia? Itu rasa syukur. Bersyukurlah, jadi banyakin bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Kita flashback atau kita mengingat hal-hal yang baik-baik atau hal-hal yang grateful, hal-hal yang itu menjadi karunia buat kita. Misalnya kita sadari, kita masih bisa narik nafas oksigen dengan baik ya. Tubuh saya masih masih bisa mencium wangi ya, makanan ya, gitu. Ada banyak di luar sana yang tidak bisa mencium atau dia tidak bisa merasakan makanan yang lezat walaupun makanannya mahal dan enak misalnya. Nah, kalau seperti itu kita banyak syukuran, akhirnya kita tuh ada titik-titik bahagia, ada celah-celah banyak untuk kita bahagia, dan bahagia itu membuat imun kita meningkat. Imun kita meningkat itu adalah penangkal virus gitu. Oke, penting bagi kita untuk tetap bersyukur, meningkatkan kesabaran yang tinggi, berlapang dada, seraya tetap melakukan ikhtiar terbaik untuk menjaga diri dan orang lain untuk terhindar dari virus COVID. Baik, berlapang dada yang mungkin saya perlu garis bawahi. Kita juga punya pilihan ya untuk bersikap. Di antaranya saat orang melakukan sesuatu yang nggak enak buat kita nih, kita punya pilihan untuk bereaksi atau memaafkan gitu. Nah, pilihan itulah yang akan mungkin berdampak pada kita saat kita marah atau kita bereaksi dengan kasar, ya itulah yang terjadi. Tetapi saat kita merasakan, udahlah dimaafin aja, ada banyak energi yang tersimpan, atau maksudnya ada banyak energi yang terselamatkan, tersave gitu ya, dibandingkan dengan marah. Karena marah itu jadinya energi kita habis, waktu kita habis gitu, wasting time. Jadi banyak mubazirnya gitulah. Oke, next.
Lalu bijak dalam mencari informasi atau berita seputar COVID, ya, karena memang cukup ini ya, cukup menampar kita ya, dan benar-benar membuat, aduh luar biasa, hati kita tuh kadang sakit, kadang takut, kadang iba gitu ya, kehilangan orang-orang terdekat, fasilitas kesehatan yang kurang, semua itu menyesakkan dada gitu ya. Jadi kalau itu bukan di luar kita, sudahlah, lebih baik kita batasin saja. Tetapi bukan berarti nggak boleh menyebarkan berita yang buruk gitu ya. Selama itu faktual tidak jadi masalah sebetulnya. Cuman memang artinya gini, dalam hal ini harus bijak ya. Kemarin itu muncul gerakan untuk tidak menyebarkan isu COVID atau walaupun itu fakta yang benar. Nah, itu menurut saya tidak tepat juga ya, karena membuat sebagian masyarakat jadi lalai. Seolah denial, seolah COVID itu tidak ada, sehingga itu lebih berbahaya untuk penyebarannya gitu ya. Karena ada banyak juga masyarakat yang memang tidak percaya itu. Nah, dalam hal ini memang kita harus bijak. Artinya kita juga boleh mempercayai itu, tetapi dalam porsi yang terbatas. Boleh misalnya pagi saja, sore, malam nggak perlu buka gitu. Atau siang saja karena malam kita menjelang tidur, atau pada pagi hari itu masa yang menentukan mood kita seharian gitu ya misalnya. Jadi kayak saya tuh biasanya browsing tentang atau informasi tentang COVID itu di siang hari gitu. Malam atau pagi saya skip kayak gitulah. Membatasi waktu dalam membaca berita, tidak semua informasi dari berbagai sumber harus diketahui. Sharing informasi sebelum saring informasi sebelum di-sharing. Artinya kita perlu ini benar atau enggak, faktanya dari mana, hoax atau bukan gitu. Baru kalau bermanfaat di-share. Kalau enggak, kan kadang kita tuh enggak pakai saring ya, sporadis lah, reaktif banget. Ada informasi sebar, entah itu benar atau tidak, itu tidak bijak, bukan seperti itu ya. Oke, next. Nah, pastikan bahwa yang kita hanya percaya informasi mengenai COVID yang dapat dipercaya, valid, dan reliable. Misalnya WHO, misalnya pendapat pakar yang memang sudah bisa dipercaya, atau misalnya Satgas, itu it's okay ya, boleh. Next. Ini sudah, oke, next. Tidak, oke, ini juga sudah ya tadi. Boleh lanjut. Oke, ini juga sudah. Nah, ini maksud tadi ya, ada kepanikan kolektif gitu. Jadi saat kita paham bahwa COVID itu harus dihindari, sampai akhirnya muncul isu ya, waktu awal-awal itu masyarakat menolak mayat gitu. Nah, itu karena ada salah satunya karena ada informasi yang tidak benar gitu. Dia pikir mayat itu masih menyebarkan, padahal tidak. Setelah dikubur ya dia tidak menyebarkan virus apapun, dan virus di dalamnya juga ikut mati karena virus itu akan hidup pada makhluk hidup gitu. Jadi informasi-informasi seperti itu kalau nggak tepat ditafsirkan oleh masyarakat, yang terjadi adalah seperti ini. Bisa jadi kan akhirnya banyak masalah gitu. Ada gelombang kepanikan, ada nakes yang dikorbankan gitu. Misalnya ada banyak pihak-pihak yang dipojokkan, terpojok segala macam. Oke, menerapkan hidup bersih dan sehat. Ini bagus ya, kayak kita tuh memang harus dididik gitu. Kita tahu kayak Jepang itu negara yang udah maju tingkat
masalah kesehatannya juga rendah. Karena apa? Dia sudah menerapkan jauh sebelum pandemi pola hidup sehat. Orang Jepang itu sebelum ada kasus COVID, dia sudah pakai masker. Biasanya jalan dia pakai masker. Kemudian mereka kerja keras. Mereka membiasakan untuk berjalan kaki. Membiasakan untuk berjalan kaki sambil di terik matahari berjemur. Kalau kita kan memang sudah atau banyak yang terbiasa untuk ya kemanapun naik mobil, kemanapun makanya macet di mana-mana, kayak gitu-gitu ya. Nah itu salah satu pola hidup yang memang dengan adanya pandemi ini kita jadi mau tidak mau berupaya untuk merubah pola itu. Lalu misalnya yang kita nggak pernah minum vitamin atau nggak ingat sayuran, sekarang udah mulai melirik itu karena badan kita harus tetap fit agar virus apapun bisa ditangkal. Kan sebetulnya virus tuh nggak langsung masuk ya, dia masuk apakah imun kitanya kuat atau tidak. Kalau imun kitanya kuat, dia yang kalah gitu loh. Seperti itu. Kita dulu jarang cuci tangan, kadang cuma gosok-gosok aja. Habis pegang uang langsung makan gitu ya. Sekarang kan itu sudah mulai terkondisikan di masyarakat. Orang takut kalau nggak cuci tangan. Di toko-toko atau di tempat masuk umum selalu ada tempat cuci tangan, dan ini sesuatu yang bagus. Kemudian yang awalnya tidak jarang berjemur, sekarang mungkin sudah merasa perlu ya berjemur gitu. Perlu ya menikmati sinar matahari pagi. Perlu ya untuk olahraga gitu ya. Dulu kan ya kita merasa bahwa itu nggak penting gitu ya. Dengan kondisi ini kita baru ngerasain penting ya mempertahankan kebugaran gitu. Oke, next. Nah, olahraga teratur memang sangat membantu. Jadi dalam olahraga itu ada mekanisme obat yang alami yang dia mampu mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan, kemudian peredaran darah jadi lebih teratur gitu. Dan memang terasa beda ya setelah olahraga dengan tidak olahraga. Itu terasa beda, makanya itu menjadi sesuatu yang mungkin harus mulai dirutinkan. Dan olahraga itu muncul hormon endorfin, hormon yang bisa berperan menjaga kestabilan tubuh, suasana hati, atau mood yang stres. Contohnya kadang saya gitu ya, kalau udah jenuh banget, dalam masa pandemi ini kita memang harus pinter-pinter cari apa nih olahraga yang aman. Biasanya kita cari hutan atau cari tempat yang tidak terlalu banyak kerumunan, hiking atau naik gunung, atau itu cukup membantu. Dan 2 jam, 3 jam seperti itu cukup membantu mood kita untuk bisa menghadapi entah itu 2 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan kondisi yang mungkin monoton, bosen kayak gitu-gitu ya. Itu cukup efektif kalau saya rasakan. Tapi teman-teman mangga silahkan ya. Mungkin ada yang yoga, mungkin ada yang aerobik, mungkin ada yang bersepeda, silahkan. Oke, next. Nah, berpikir positif menghadapi coronavirus. Berhusnudzon ya, kalau dalam bahasanya orang Islam. Berpikir positif dapat menjadi cara yang efektif untuk menanggulangi rasa cemas berlebihan. Karena berpositif thinking itu, jadi gini, kalau dalam psikologi, perilaku itu dipengaruhi oleh pikiran. Ya, mama lagi bicara. Mama sebentar, mama. Enggak boleh. Maaf, anak saya. Oke. Jadi dalam psikologi itu ada teori yang mengatakan bahwa
perilaku itu sangat dipengaruhi oleh pikiran. Dan pikiran dipengaruhi oleh isi pikiran. Isi pikiran dipengaruhi oleh cara kita menafsirkan sesuatu. Nah, makanya kita perlu mengontrol apa yang kita tafsirkan. Contohnya misalnya, kita melihat, pandemi ini kok lama banget ya, gimana ya kalau saya kena, gimana ya anak saya, mungkin saya mati. Jadi, nah kalau kita hanya negative thinking atau berpikirnya suudzon, kita mungkin akhirnya nggak bisa produktif, nggak mau produktif, paling juga mati gitu. Tetapi beda kalau kita berpikirnya positif. Ya, ini corona kita bisa dapat, tapi kita juga bisa melalui ini, bisa kita selamat dari ini. Mungkin kita bagian dari yang selamat. Nah, sayang kan kalau kita selamat terus kita diem aja, kita harus melalui ini. Akan beda perilaku kita. Saat kita berpikir A dengan kita berpikir B. Coba kita berpikir A seperti tadi, pasti kita cuma di kamar, diem, mikirin sebentar lagi kapan meninggal gitu ya. Tapi kalau berpikir B, oh ini mungkin saja kena, mungkin saja tidak, dan kita bisa melalui ini. Oke, masalah itu tidak pernah terus-terusan, dan semua itu ada waktunya, hanya nggak akan lanjut terus-terusan misalnya. Jadi akan ada endingnya. Kalau seperti itu kan kita akan mempersiapkan, oke, kalau setelah ini kita akan melakukan apa. Jadi di masa-masa menunggu ini kita akan berperilakunya pun seperti kita akan mempersiapkan sesuatu yang positif. Contohnya misalnya ya, saat kita enggak boleh sekolah, aduh sekolah pada ditutup, ya udahlah takut, ya udah kita nunggu aja, diem aja nggak belajar nggak apa. Tapi kayak teman-teman ya yang sekarang lagi KKN menganggap ini sebagai sesuatu yang positif. Oke, kita harus belajar. Entah nanti berapa tahun yang akan datang, saya tetap harus jadi dokter misalnya. Akhirnya waktu yang ada sekarang kan diisi dengan hal yang positif, agar harapannya saat pandemi selesai, saya udah jadi apa, sudah siap apa. Nah, artinya gitu, kemampuan berpikir kita akan mempengaruhi cara berperilaku kita. Makanya kenapa penting kita berpikir positif, karena itu akan berpengaruh pada perilaku kita. Oke, kendati demikian berpikir positif juga harus diimbangi dengan sikap realistis bahwa pandemi COVID ini memang berbahaya dan berpotensi mematikan. Jadi kita nggak nekat juga ya. Gitu. Oke, next. Maka keliru berpikir positif namun tetap realistis. Maka keliru bila kita mengandalkan pikiran positif yang kita bangun saja, lalu abai dengan himbauan pemerintah. Imbangi pikiran positif dengan tetap bersikap realistis, yaitu menjalankan anjuran WHO untuk tetap physical distancing, menggunakan masker, jika memang terpaksa harus keluar rumah memenuhi kebutuhan pokok dan hidup bersih, cari kegiatan-kegiatan yang memang betul-betul prioritas, di luar itu hindari gitu ya. Mari tetap tumbuhkan pikiran positif bahwa himbauan physical distancing itu adalah bentuk cara kita untuk mengurangi, menghindari atau memutus rantai penyebaran. Itu ya. Oke, next. Tetap terhubung pada social support. Kita tetap harus, dalam kondisi ini karena manusia itu pada dasarnya makhluk sosial ya, jadi saat dikasih harus isolasi mandiri, harus nggak ketemu orang, itu sebetulnya sesuatu yang menyiksa, kayak kita di penjara gitu. Tetapi walau fisik kita terpenjara, tetapi bukan berarti kepedulian kita selesai. Kepedulian kita juga terpenjara juga. Oh tidak, ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Misalnya berkirim kabar. Ya seperti ini ya, kita tetap berhubungan. Malah kalau saya sih sekarang merasa kondisi pandemik seperti ini malah saya lebih banyak terhubung dengan orang-orang yang jauh ya. Gitu. Jadi ada baiknya juga sebetulnya.
Lalu kita bisa lakukan dengan cara peduli satu sama lain. Kita tahu kabar, oh sahabat kita kena, oh ini apa namanya, kolega kita kena, teman kita kena, kenalan kita kena. Kita bisa kirim kabar, kita bisa berikan ucapan, atau kita bisa kirim makanan, atau membuka diri untuk feel free ya kalau butuh bantuan misalnya kayak gitu. Katakan ya kalau kita, nah dalam konsep memberi itu secara harfiah kesannya memberi ya, tetapi pada dasarnya saat memberi itu kita tuh mendapatkan sesuatu. Oke, kita jujur ya, pada saat kita sudah memberi yang dirasakan adalah apa? Rasa bahagia. Kita merasa lebih kuat karena kita sudah memberi gitu. Karena itulah memang sharing, giving itu miracle ya, membuat kita tuh merasa lebih bermakna, lebih bermanfaat, dan itu cukup bagus untuk membuat kita bahagia. Jadi dukungan sosial, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan ya, berkirim kabar, kirim paket, kirim makanan, ngirim kesukaan, entah itu kopi, entah itu makanan kesukaan yang kita kirim melalui ojol, apa segala macam, itu semua membuat kita bahagia sebetulnya. Di samping orang yang sakit pun merasa kebutuhan untuk diperhatikannya terpenuhi. Dia mendapatkan rasa bahagia karena diperhatikan. Itu banyak sekali hal-hal yang sebetulnya bisa kita lakukan di masa pandemi ini, walaupun mungkin kita tidak bertemu langsung gitu ya. Lalu jika dirasa dukungan sosial belum mampu menanggulangi kecemasan ini, jangan ragu minta bantuan ya. Sekarang ada Halodoc, ada konsultasi lewat online, dan nggak perlu khawatir juga. Maksudnya jangan ragu untuk mohon bantuan ke ahli, misalnya konsultasi psikologis atau konsultasi dengan dokter jiwa, tidak masalah. Oke, next. Nah, layanan psikologi lokal biasanya di daerah sekitar atau ke nakes yang tersedia di puskes-puskes, biasanya dia juga memberikan layanan psikiater juga. Atau kalau memang dirasa itu berat, bisa dirujuk ke layanan psikologi yang lebih terpusat, misalnya rumah sakit, dokter jiwa gitu ya. Nah itu biasanya ada, kalau ini 119 sih itu di luar negeri ya. Kalau di kita silahkan sih, sebenarnya mungkin ada gitu ya. Cuman nomornya kita nggak paham gitu berapa. Tapi sebenarnya bisa kayak tanya rumah sakit RSUD Kuningan misalnya, ada layanan dokter psikiaternya di mana ya, nomor teleponnya berapa ya, kayak gitu-gitu. Itu informasinya terbuka kok. Next. Nah, ya. Sehat mental itu artinya produktif. Kita bisa tunjukkan kalau kita sehat mental itu kalau kita masih produktif. Nah, saya lihat teman-teman di sini cukup produktif. Bisa kayak Fatur dan teman-teman ya, bisa menyelenggarakan KKN, masih produktif kan, berarti tugas-tugasnya tetap terselesaikan walau dalam kondisi seperti ini. Lalu misalnya ibu-ibu yang akhirnya dia harus ngajar juga dari rumah, atau bisa delivery makanan usahanya karena ditutup, akhirnya dia delivery dari rumah. Ada banyak hal loh sekarang yang akhirnya membuat hampir rata-rata ibu-ibu sekarang karena nggak ada kerjaan ya, mungkin nggak kerja juga, dia ngolah resep lah, atau mungkin mahasiswa-mahasiswa yang karena nggak bisa ngapa-ngapain, bisa bikin video, bisa masak, bisa ada banyak hal ya yang, nah itu artinya dia tetap produktif, bisa bermanfaat sesuai dengan bidang kerjanya, keluarga, komunitas, diantaranya teman. Juga orang-orang yang akhirnya WFH,
ternyata dari rumah pun bisa tetap produktif gitu ya. Kok misalnya seperti ini. Oke, next. Nah, jika merasa bosan selama bekerja di rumah, ngapain nih? Bisa stretching, berjemur, rehat sejenak, nikmati kebersamaan. Nah, menikmati kebersamaan karena kemarin-kemarin kita hampir sibuk sekali ya, kadang di luar lama gitu. Akhirnya komunikasi dengan keluarga biasanya jarang. Tetapi dalam kondisi sekarang kita ada banyak kesempatan untuk bisa lebih mendekatkan hubungan dengan adik kita misalnya, curhat lebih banyak dengan mama kita, dengan ayah kita, dengan keluarga kita. Nah, itu cukup efektif untuk membunuh rasa bosan di rumah. Oke, next. Sudah ya ini? Silakan lanjut. Oke, tetap peduli dan saling jaga seperti yang tadi saya singgung ya. Bangun empati dan ulurkan bantuan apapun yang bisa meringankan tekanan masyarakat yang belum bisa memperoleh yang sehat, memberi dukungan ke yang sakit. Misalnya sehat ya, dia bisa, oke, mau dipesenin apa nih, mau apa nih, nanti ya kirim ya gitu. Belum, kan nggak tahu juga ya, mungkin nanti kita giliran yang kita ditolong sama teman kita gitu. Nah itu luar biasa ya, karena saya juga ngerasain, saat harus isolasi mandiri, susah kemana-mana, tapi bantuan datang, entah ada yang nyimpen di entah ada yang nyimpen di pagar, entah ada yang menawarkan bantuan, udah dedeknya, anaknya diasuh kita aja, udah itu semua bantuan-bantuan yang Masya Allah ya, kepedulian itu membuat kita jadi walaupun bebannya berat terasa ringan gitu. Altruisme itu sikap suka menolong, tindakan sukarela menolong orang lain atas dasar empati tanpa mengharapkan timbal balik. Nah, ini tuh ada di beberapa, itu menjadi kebutuhan kita. Nah, pada saat ini kita bisa asah altruisme kita untuk bisa ikut membantu meringankan pandemi ini. Kelola rasa empati dan peduli lingkungan sekitar untuk menyehatkan mental kita sekaligus membangun kesadaran kolektif bersama-sama. Menyelesaikan masalah pandemi memang tidak bisa kita serahkan ke nakes saja, ke pemerintah saja, tetapi kita kerja bareng-bareng. Pemerintah juga sulit ya memberikan kebijakan sementara, masyarakatnya tidak taat. Akhirnya yang awalnya tujuannya adalah untuk memotong atau membuat virus itu tidak menyebar, tetap tersebar karena masyarakat tidak disiplin. Artinya mengatasi ini nggak bisa sendiri gitu, atau nggak bisa satu pihak saja, butuh kerjasama dari berbagai pihak. Kerelaan masyarakat atau pemilik toko untuk buka dibatasin jamnya, itu adalah bentuk kepedulian, itu adalah bentuk tindakan positif, itu adalah bentuk dukungan untuk memutus rantai penyebaran misalnya. Atau kita pengen keluar, kita pengen kongkow, kita pilih untuk di rumah, itu juga salah satu bentuk kepedulian kita terhadap penanganan pandemi ini. Jadi memang kita nggak bisa sendiri dan kita butuh berpegangan tangan sama-sama. Seperti itu ya. Oke, next. Udah hampir selesai deh kayaknya. Nah ini yang penting juga, stop stigma. Mungkin sekarang udah nggak terlalu ya. Kemarin itu saya ngalamin banget tuh stigma dari dokter. Sering dapat telepon dari, Bun, punten ya itu pasien itu jangan di COVID kan gitu. Itu kan kita nyesek juga ya. Kesannya tuh kok kita kejam banget gitu. Nakes tuh kok kejam banget gitu. Nah itu kita mohon tidak. Masyarakat perlu untuk berpikir jernih bahwa nakes itu ya memang disumpah, dimintai komitmennya untuk betul-betul pertanggungjawabannya kepada Tuhan, kepada Tuhan untuk membantu sesama. Jadi tidak mungkin dia
istilahnya ngajebruskeun lah atau membuat sulit gitu. Tidak gitu. Tetapi masih ada saja kasus-kasus seperti itu ya. Kayak kemarin itu ada supir ambulan yang dia jam 2 pagi nganterin nganterin mayat. Tiba-tiba dia ditonjok sama anggota keluarga yang nggak terima. Nah, kasihan ya gitu. Tolong masyarakat ikut membantu bahwa nakes itu juga sudah capek, jadi nggak ada stigma. Lalu stigma-stigma yang negatif mengenai itu harus dikucilkan, itu juga perlu kita hindari. Mereka sakit, udah berat, karena gini, saat ada stigma seperti itu, masyarakat jadi takut. Akhirnya dia tidak mau terbuka walaupun dia sakit. Nah, ada banyak kasus di Kuningan ya, nggak tahu di mana, maksudnya nggak tahu di tempat lain seperti apa, tapi saya merasakan sendiri contohnya seperti ini. Ada sebuah keluarga yang dia merasakan sakit, dia nggak mau cerita, nggak mau terbuka, karena apa? Jangan, udah bersikap biasa aja, udah kumpul, padahal dia sudah merasakan gejala yang mirip COVID. Dia udah mulai sesak, dia juga mulai batuk, dia juga udah anosmia gitu. Tetapi karena takut dikucilkan, dia harus bersikap seolah-olah biasa. Apakah itu nggak menyakitkan gitu ya bagi seorang orang berjuang untuk rasa untuk penderitaannya aja sulit, ditambah dia harus berpura-pura jadi orang yang sehat. Itu karena apa? Karena muncul stigma. Kalau masyarakat nggak punya stigma seperti itu, tidak ada masyarakat yang harus berupaya pura-pura sehat padahal dia sakit gitu, atau dia takut ya nelpon ke puskes gitu, karena nanti ada orang puskes datang pakai baju seperti itu, terus masyarakat jadi nggak mau deket. Nah, itu masih terjadi. Jadi memang stigma masih banyak nih di kalangan kita, dan ini PR kita semua gitu ya. Mungkin kita perlu banyak semacam edukasi ke masyarakat bahwa ya stop stigma itu. Dan ini memang masih terjadi. Akhirnya kasihan sekali yang tadinya harus cepat ditangani karena ada stigma seperti itu, penanganannya jadi terlambat. Oke, next. Ini sudah ya. Oke, saling jaga, saling peduli. Penting bagi kita semua untuk menghentikan stigma ini. Sama-sama menjadi masyarakat yang tangguh dan sehat mental. Nah, seperti kemarin tuh ada yang, kenapa kok nggak cerita? Kenapa? Aduh, saya harus nutupin teh, soalnya keluarga tuh jualan. Nah, dia takut jualannya nggak laku. Jadi dia seolah-olah, kalau seperti ini kan nggak menyelesaikan masalah ya, jadi nambah masalah gitu. Ini kasus-kasus yang sifatnya COVID. Akhirnya, misalnya kita udah nanti saya cari donasi, nggak usah dagang dulu, nggak usah apa dulu, sok sembuhkan dulu aja gitu ya. Karena dia jualan nasi uduk, mungkin takut ya, karena, dan it's okay gitu. Paling juga hanya 2 minggu untuk bisa sembuh, tapi akhirnya kita sehat lagi, bisa produktif lagi, dibandingkan kita bisa berlama-lama nih kalau nggak ditanganin, bahkan bisa membahayakan. Nah, di situ kita butuh saling jaga, saling peduli. Oke, karena ternyata masyarakat kita masih ada hal-hal yang seperti itu. Oke, next. Oh, sudah. Mungkin itu saja ya, Mangga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Silahkan, saya kembalikan ke Muhammad Fatur, sayang. Ya Bunda, terima kasih atas materi dari Bunda. Selanjutnya, kami akan masuk ke sesi tanya-jawab ya Bun. Boleh. Kira-kira Bunda bersedia nih? Ada banyak pertanyaan soalnya kita. Wow. Aduh. Ya. Saya urut saya ya Bun, dari pertanyaan yang paling pertama ya. Mangga. Pertanyaan paling pertama, Alicia Carolina bertanya, selama pandemi saya melihat banyak teman-teman yang melakukan hal-hal produktif, contohnya magang.
ikut webinar dan lain-lain. Saya merasa seperti underachiever dan hal ini mempengaruhi mental saya. Pertanyaannya bagaimana caranya agar saya tidak bagaimana caranya agar perasaan seperti ini tidak mempengaruhi saya lagi. Terima kasih. Monggo Bunda. Oke. Ya, saat melihat yang lain maju terus kita nggak bisa produktif, biasanya muncul perasaan underachiever. Oke, nggak apa-apa, kita butuh waktu untuk rilis sebentar, tarik nafas panjang, kemudian memejamkan mata. Boleh kita membayangkan diri kita keluar dari kita, lalu biasanya ada self talk ya, ada komunikasi masih di dalam diri kita. Jadi sisi lain diri kita katakan kamu harus produktif, tapi sisi lain aduh males gitu. It's okay, nggak apa-apa, itu adalah proses yang alami, harus dilalui gitu ya. Nah, kenapa kita harus jeda waktu gitu? Kenapa kita harus mengambil take time untuk merasakan itu? Karena dalam take time itu kita jadi berpikir jernih. Ada waktu kita untuk yang terbaik apa ya gitu. Karena pada saat kita nggak take time, tidak mengambil waktu untuk merenung, untuk muhasabah, kemudian kita keluar dari diri kita, mungkin ada percakapan seperti ini. Oke, teman-teman kamu hebat. Kamu juga ada sesuatu yang hebat di dalam diri kamu. Mungkin untuk saat ini kamu butuh jeda dulu. It's okay, tidak masalah, tidak perlu memaksakan diri untuk seperti orang lain. Lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Artinya apa? Kita menyayangi diri sendiri, kita menghargai diri sendiri, nggak perlu sama seperti yang lain. Gitu. Nah, biasanya kalau kita take time dan melihat ke diri sendiri, kita akan tahu apa yang bisa kita mampu lakukan. Ya, jadi kayak kalau kuda sih kacamatanya ditutup dulu, jadi dia nggak lihat kanan kiri, tapi dia hanya berjalan aja sesuai dengan kemampuan dia gitu. Nah, akhirnya dia juga berjalan. Satu saat dia menyadari, oh ternyata saya juga bisa produktif juga gitu loh. Tetapi saat memang kita lihat kanan kiri, kita jadi cuma penonton gitu. Nah, ini salah satu yang bisa, boleh juga konsultasi ke psikolog ya. Kalau seperti itu biasanya agak ada hambatan di mana dia inferior. Tetapi kalau kasusnya tidak terlalu berat, dengan cara take time, mengambil waktu untuk muhasabah diri, merenung ke diri sendiri, kemudian kita catat nih, saya tuh kelebihannya apa saja ya, saya tuh kekurangannya apa saja ya. Nah, saat kayak kita catat nih, potensi kita apa saja, kita biasanya punya energi untuk, oh ternyata saya mampu ini, saya coba. Gitu. Dan nggak perlu melihat kanan kiri. Itu biasanya sangat, karena gini ya, kita jadi terpacu, kayak kita jadi beban mental gitu. Nah, itu nggak bagus. Tetapi kita harus take time untuk tidak melihat itu, tetapi lihatnya ke diri, cari potensi positif di dalam diri. Boleh dicatat, misalnya saya tipe orang yang telaten, saya suka berjalan walaupun mungkin itu slowly but sure gitu ya, misalnya pelan tapi pasti gitu, itu nggak apa-apa. Nah, kita akan berjalan sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin itu ya, Fatur ya, untuk mengatasi mental achiever, underachiever gitu. Oke, next. Mungkin semoga bisa menjawab ya. Iya. Baik, untuk Alicia Carolina, semoga baca pertanyaan Anda. Sekarang dari Ayu Budi Utami. Dari Ayu, Assalamualaikum Kak. Kak, saya masa pandemik ini sering overthinking sendiri, kadang merasa sedih. Dan bagaimana agar saya tidak merasa overthinking terus, Kak? Terima kasih. Itu Bud pertanyaannya. Ada rasa overthinking dan sedih. Oke. Nah,
Overthinking, sedih itu sebetulnya kekhawatiran ya. Kita boleh merasa khawatir dan bukan berarti kita nggak boleh berpikir terlalu, nggak apa-apa, sebetulnya itu hal-hal yang positif. Cuman kadarnya memang akhirnya perlu kita batasi. Misalnya kita sadari bahwa, oh overthinking ini membuat tingkah laku saya atau perilakunya terhambat. Misalnya jadi kok saya dreaming all day ya, saya hanya ngelamun sepanjang hari ya, nah itu kan udah mulai berpengaruh ya. Jadi introspeksi, oke cepet-cepet kita ambil tindakan. Kalau saya sih misalnya belum bisa melakukan sesuatu, saya akan untuk melakukan aktivitas fisik. Jadi pada saat overthinking kita ambil aktivitas fisik, entah itu olahraga, entah itu stretching, entah itu kadang melakukan, misalnya kita lagi di kamar nih, di kosan, beres-beresin lah, kadang pasang-pasang apalah, walaupun itu nggak sesuai ya, tetapi mengimbangi kita untuk tidak terlalu overthinking. Nah, overthinking itu sebetulnya kekhawatiran ya, bagus, karena tetapi kalau terlalu over jadinya salah. Kenapa gini? Kita khawatir. Khawatir itu sesuatu yang memang Allah ciptakan untuk kita, baik untuk kita, untuk kebaikan kita. Bayangkan saat kita tidak punya rasa khawatir mau ujian. Kita nekat kan, jadinya nggak belajar. Tetapi saat kita punya khawatir, misalnya mau ujian. Aduh, saya gimana nih mau ujian, takut nggak bisa, takut nggak lulus. Akhirnya kekhawatiran itu membantu kita untuk belajar. Nah, itu yang proporsional seperti itu. Rasa khawatir itu akan membantu kita untuk mempengaruhi perilaku kita jadi lebih baik. Begitu juga saat kita khawatir dengan pandemi, kita akan jadi lebih hati-hati, kita akan menjaga diri. Itu bagus gitu. Nah, bayangkan kalau kita nggak punya rasa khawatir atau kita nggak overthinking, kita jadi polos, nekat gitu. Kumpul ya kumpul aja, nggak pakai mikir awal. Nah, itu kan juga salah gitu ya kalau seperti itu. Jadi sebetulnya overthinking itu oke, asal dalam porsi yang tepat gitu. Nah, kalau hal-hal seperti ini memang enaknya diskusi sih ya. Karena kita perlu diskusikan juga misalnya sudah dalam batasan wajar nggak sih saya seperti ini gitu. Nah, itu biasanya butuh komunikasi yang lebih intens gitu. Jangan-jangan ya memang itu sesuatu yang wajar, belum terlalu berpengaruh, tetapi itu hanya kekhawatiran-kekhawatiran. Dan pada dasarnya manusia yang normal ya memang dikasih rasa khawatir gitu. Gitu ya. Untuk Ayu Budi Utami, overthinking boleh, berpikir boleh gitu ya. Tetapi kita evaluasi dengan apakah dari overthinking itu terus perilaku kita jadi gimana gitu. Kita kaitkan dengan perilaku kita berhubungan atau tidak gitu. Nah, jika akhirnya dari overthinking itu membuat kita diam atau tidak produktif, itu yang perlu dikoreksi gitu. Boleh konsul lebih lanjut atau cari teman untuk diskusi gitu. Biasanya sharing bisa lebih, misalnya berbagi gitu ya, biasanya lebih ringan sih. Oke, berarti yang ngerasain kayak gini bukan aku aja, sama teman aku juga sama. Jadi oke lah, itu biasanya lebih ringan gitu. Oke, next. Ada lagi pertanyaannya? Ya, Bun. Pertanyaan berikutnya dari Saudari Pinky Kasturi. Izin bertanya, Kak, di masa pandemi ini kesepian kadang jadi salah satu hal yang membuat mental jadi goyah. Misalkan kita baru saja ada masalah dan kita butuh banyak orang, namun pada era pandemi ini sulit untuk bertemu dengan mereka dan kadang-kadang berpengaruh pada mental kita. Kira-kira untuk mengatasinya bagaimana ketika kita merasakan rasa kesepian ini? Terima kasih. Walaupun sebenarnya kita bisa tetap terhubung ya dengan social support itu dengan teman-teman atau dukungan sosial melalui ya kayak gini, melalui media sosial atau bisa chat, bisa WA. Jadi boleh kalau kita misalnya ada di negara, kita telepon teman atau WA teman lagi ngapain, kita tanya dulu aja. Kita juga nggak langsung
to the point, aku lagi punya masalah nih kayak gitu-gitu, enggak. Mungkin kita buka dulu, tanya dulu nggak lagi ngapain, gimana keadaannya. Biasanya oke, dia tidak lagi sibuk, membuka diri, kita kan tetap bisa berhubungan gitu, walaupun tidak ketemu langsung. Biasanya memang kalau saya sih rasakan orang-orang yang introvert itu tidak terlalu merasakan dampak yang berat ya dengan adanya physical distancing ini. Tetapi orang-orang yang ekstrovert yang benar-benar menikmati kebersamaan itu kayaknya agak-agak sedikit beban gitu ya kalau nggak ketemu orang gitu. Nah, tapi tetap kita juga tetap harus belajar untuk mengendalikan diri ya. Nggak semua keinginan kita untuk bertemu dengan orang bisa dilakukan pada masa saat ini. Gitu. Jadi bisa ngobrol di grup, bisa video call, bisa chatting gitu. Itu bisa dilakukan saat kita perlu membunuh rasa sepi. Atau lakukan aja sesuatu yang memang membuat kita sibuk gitu. Itu hal yang bagus ya, kayak awal pandemi tahun kemarin itu orang-orang akhirnya berkebun, memelihara bunga gitu. Atau cari deh potensi kita. Hobi kita apa? Mungkin kita tidak banyak waktu untuk melakukan hobi ya. Nah, saat pandemi ini banyak waktu untuk melakukan hobi. Misalnya, kok saya punya hobi desain gitu. Akhirnya dia punya waktu untuk desain. Banyak hal sih kalau saya ngelihat sekarang ini orang yang tidak pernah melakukan, sekarang dapat sesuatu gitu. Find something pada saat, contohnya misalnya saya gitu ya, saya agak sulit nih nemenin anak-anak karena kesibukan kerja. Nah saat seperti ini akhirnya, saya akhirnya harus atur waktu anak-anak, ada kegiatan bareng main sama anak-anak, harus baca cerita, harus baca dongeng, harus gini. Yang dulu mungkin tidak terlalu banyak waktunya gitu. Itu untuk ibu-ibu. Untuk teman-teman mahasiswa mungkin ya yang suka motor misalnya, otak-atik motor, dia bisa buka tutorial YouTube lebih lama, ngabisin waktu, nanti setelah itu baru dieksekusi, dipraktekin. Jadi banyaklah kegiatan-kegiatan yang bisa membunuh rasa bosan itu. Nah, kalau menurut saya kita jangan melihat orang lain, tapi kita lihat ke diri sendiri. Saya tuh minatnya apa ya gitu. Cari yang kita suka gitu. Boleh kita take time juga untuk lihat ke diri sendiri. Saya tuh orangnya tuh kayak gimana ya, senangnya apa ya, gitu. Jadi kadang kita kumpulin aja ide-ide gitu ya, kayak misalnya, nanti kalau udah selesai pandemi saya mau buka kopi deh, barista, karena dalam kondisi seperti ini saya bisa belajar banyak tutorial barista, misalnya bikin kopi yang cowok. Kalau yang perempuan bikin dessert lah, bikin apalah gitu ya. Itu banyak sih sebetulnya kalau mau. Tapi yang saya perlu guideline, sesuaikan dengan hobi kita, sesuaikan dengan passion kita, sesuaikan dengan yang kita suka. Karena dengan seperti itu kita cinta gitu. Oke, next. Mungkin bisa menjawab ya. Ya. Semoga puas. Ya, Bun. Baik, terima kasih. Ini masih ada beberapa lagi, Bun, kalau misalkan Bunda tidak keberatan. Boleh, mangga. Aduh, lumayan nih pertanyaannya. Kemudian pertanyaan dari Erin. Ananda Erin bertanya, saat pandemi ini saya produktif dan betul ada hal-hal yang saya keluhkan dan saya sering mempostingnya di Twitter. Tapi kebetulan teman-teman saya jadi risih dan malah men-unfollow saya ketika saya menyebarkan hal-hal negatif. Saya di sisi lain juga berpikiran ketika saya mau memposting tweet tersebut, padahal teman-teman yang lain malah bilang kalau misalkan yang tweet yang saya gunakan ini dipenuhi hal-hal negatif. Kira-kira bagaimana saya yang menurut teman-teman lain dia sudah positif supaya tidak berpikiran terus. Intinya tuh Ananda itu memposting tweet yang bersifat negatif dan mendapat unfollow, Bun. Kira-kira pendapat Bunda
bagaimana ya? Oke, itu mempostingnya sesuatu yang negatif atau yang positif? Ini mempostingnya keluhan beliau sepertinya. Atau Ananda, gitu. Ananda Erina boleh on mic untuk menjelaskan pertanyaan biar lebih jelas mungkin. Halo. Mangga. Halo. Iya, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Erina. Iya, jadi kebetulan aku sebenarnya produktif, terus kayak banyak hal juga yang aku lakuin yang positif, tapi di satu sisi ada hal-hal yang kadang capek terus aku keluhin dan aku postingnya di Twitter. Nah, ada teman aku kebetulan yang ternyata mungkin dianya lagi dipenuhi hal negatif kali ya, jadi bacanya tuh yang negatif duluan gitu. Akhirnya dia nge-unfollow. Nah, sebenarnya aku nggak masalah, cuman aku pikir kayak supaya aku nggak kepikiran tentang hal itu dan tetap cuek aja tuh gimana sih? Oke. Terima kasih. Oke. Terus pertanyaannya? Iya, gimana caranya biar aku tetap kayak nggak kepikiran gitu tentang hal tersebut. Maksudnya kayak kalau misalnya dia mikir negatif tentang aku ya harusnya kan nggak apa-apa ya, tapi aku malah kepikiran gitu loh. Padahal teman-teman aku yang lain selain dia mikirnya positif-positif aja gitu. Maksudnya namanya ngeluh kan nggak apa-apa ya. Makasih. Iya. Oke. Jadi gini Erina, bahwa apa yang dilakukan Erina menurut saya sudah oke ya, tapi tidak semua apa yang kita lakukan itu bisa di-like sama semua orang. Jadi kita juga harus realistis bahwa kita tidak bisa memenuhi keinginan, kita tidak bisa memenuhi keinginan semua orang untuk suka kepada kita atau suka pada apa yang kita lakukan. Karena ya berat juga gitu ya. Terus Erina kan lihat nih saat Erina posting ada sebagian lain yang tidak masalah dan positif fine-fine aja, ada satu mungkin yang seperti itu. Itu abaikan saja dan Erina perlu berpikir realis bahwa ya sesuatu yang sulit untuk membuat semua orang suka dengan saya. Gitu. Jadi oke, biarin aja dari sekian itu kan paling satu yang kayak gitu. Jadi Erina juga nggak perlu terlalu lama kok kepikiran aja ya dengan satu orang yang unfollow saya gitu. Anggap aja karena sehebat apapun, sepinter apapun, ya se-perfect apapun kita, tetap kita nggak akan bisa menjamin semua orang suka dengan kita gitu. Ya itu mungkin akan membantu, ya adalah yang suka, ada yang enggak gitu. Tapi dari sekian banyak, lebih banyak yang sukanya gitu. Jadi itu juga tidak terlalu berpengaruh pada Erina gitu ya. Erina perlu mulai memikirkan hal di mana sesuatu yang sangat mustahil membuat semua orang suka atau kita membuat orang lain semua suka dengan apa yang kita lakukan. Ya, misalnya kayak gini. Ya kadang saya juga pikir ya, misalnya Blackpink atau Korea gitu ya, semua orang menggebu-gebu. Tapi saya emang nggak suka. Ya biarin aja, tetap aja orang lain, tetap aja ada yang nggak suka dengan dia gitu loh. Walaupun kan tidak mengurangi popularitasnya dia ya istilahnya. Saya nggak suka sama itu, tapi tidak mengurangi popularitasnya dan tidak berpengaruh juga. Oke, nggak masalah. Kayak gitu. Erina juga sama. Erina tidak perlu memikirkan satu hal yang istilahnya sepele ya atau hal yang negatif, tetapi akhirnya merubah semua mood positif Erina, keproduktifan Erina dengan satu hal yang negatif ini. Boleh kita perlu abaikan hal-hal yang seperti ya lewat aja deh yang kayak gitu. Tetapi kalau menurut saya saat saya berpikir ya it's okay, nggak semua orang, saya juga nggak butuh untuk di like oleh semua orang, nah itu kita ikhlas berarti. Tapi saat kita berharap ada di like segala macam, kita juga perlu kontrol ya, berarti saya tuh masih
masih berharap itu gitu, makanya sakit hati saat ada yang unfollow gitu ya, atau ngeblok kita. Tapi kalau kata saya sih membantulah kalau Erina mulai berpikir bahwa sangat wajar seseorang sehebat apapun tidak akan disukai oleh semua orang. Nabi Muhammad aja masih ada yang benci kan ke dia, padahal dia udah dijamin masuk surga gitu loh. Apalagi kita gitu. Udahlah itu aja kayaknya cukup membantu, iya ya gitu. Oke, itu membantu ya Erina ya. Terima kasih banyak Bunda. Sama-sama. Baik Bun, mungkin dari audiens satu lagi Bun, kalau tidak keberatan. Boleh. Satu lagi, mungkin dari Ananda Ries Karisma, karena konten pertanyaannya mungkin cukup personal. Apakah saya boleh meminta Ananda untuk menyampaikannya secara langsung? Waktu depan saya persilahkan. Iya. Halo Ibu. Halo Riz, apa kabar? Baik. Begini. Tadi kan ada bahasan Ibu ya yang tidur tidak tenang atau apa gitu ya. Kebetulan kemarin itu kita mengalami keluarga COVID ya, kena COVID keluarga. Dan kami kebetulan sampai kehilangan. Ya, turut berduka cita ya. Iya, terima kasih Ibu. Kakak saya, kakak ipar. Saya benar-benar menghadapi yang istilahnya keliling cari rumah sakit dan bagaimanapun juga. Tapi akhirnya kita dapat sih gitu. Tapi kita melihat itu kritis. Tapi setelah kejadian itu efeknya ada gitu ya untuk saya dan termasuk istri almarhum. Sampai sekarang itu tidur seperti tidak nyenyak gitu. Nah, itu apakah karena dari traumanya itu atau bagaimana? Apa mungkin dari efek alam sadar kita, bawah alam sadar kita stres atau bagaimana gitu? Nah, itu bagaimana cara menghadapinya? Gitu. Itu aja, Bu. Halo, ya. Langsung dijawab ya. Iya. Ya, pertama saya ikut turut berduka cita ya. Itu sangat menguras tenaga pasti. Sangat. Ya. Dan memang diakui ya, sesuatu yang paling menyakitkan, rating rasa sakit yang setelah di rating dari mulai kanker apa segala macam, itu yang paling menyakitkan itu kehilangan orang terkasih. Jadi di spread itu tuh betul-betul sangat menyakitkan. Sakitnya tuh nggak makin. Jadi setelah disurvei ya, semua orang gitu dari seluruh dunia disurvei, rasa sakit yang paling menyakitkan tuh apa, putus ini dan kehilangan orang terkasih itu sangat-sangat sakit. Jadi wajar sekali ya saat kakak ipar dan mungkin Riz juga mengalami hal yang seperti ini. Kita dihantui ketakutan, kita penyesalan, mungkin kenangan, mungkin menyayangkan, mungkin kita juga jadi kesel ya sama beberapa orang yang lalai gitu, mungkin akibat kelalaian ini segala macam. Nah, itu sangat wajar dan mungkin memang butuh waktu, nggak mudah untuk langsung bangkit dari proses seperti ini. Aneh juga kan, ada yang meninggal terus, oh udah aku kuat. Itu kayaknya tidak seperti itu juga ya. Ada sesuatu yang salah kalau begitu. Jadi memang mungkin, ini udah berapa lama? Kejadian itu bulan Juni ya, Juni akhir. Ya, berarti kan baru sekitar 1 bulanan ya. Itu memang masih masa yang sulit untuk bangkit. Mekanismenya kurang lebih sekitar 3 bulan sih. Artinya kita rilis stres itu secara alami dalam kondisi yang normal manusia itu dalam 3 bulan mulai bisa berdamai gitu ya. Tetapi itu pun memang butuh dukungan sosial, support sosial, dan kita juga perlu effort, perlu mengupayakan bahwa
ada sesuatu upaya untuk bisa melepaskan itu. Artinya kita juga berupaya untuk bangkit ya, dan itu usaha yang harus dari dalam. Artinya kita mulai berpikir bahwa ya ini takdir. Ya kita memaknai bahwa oh ternyata rasa cinta kita tuh, rasa memiliki kita tuh lebih besar ya gitu. Kemudian sehingga berat sekali melepas, padahal pada dasarnya apa yang melekat pada diri kita itu bukan milik kita ya. Saat kita mulai berpikir hal-hal yang seperti itu, kita udah mulai bisa berdamai sih sebetulnya. Tetapi saya katakan ini nggak mudah ya. Jadi, mungkin saya pun akan melakukan hal yang sama, tidak bisa tidur. Tetapi pikiran-pikiran yang bisa membantu kita untuk rilis stres itu diantaranya ya tadi, misalnya memaknai bahwa bahwa pada dasarnya semua yang melekat pada kita tuh bukan milik kita, sehingga saat diambil itu sesuatu yang niscaya gitu, sesuatu yang pasti terjadi dan kita harus bisa nerima seperti itu. Lalu seperti yang tadi saya singgung di materi ya, bahwa spiritualitas, kita pendekatan spiritualitas artinya semua apa yang terjadi di dalam diri kita tuh kalau kita pakai kacamata spiritual itu sudah ada yang mengontrol, zat yang lebih besar dari kita yang mengontrol itu semua. Artinya kehilangan kakak ipar, apa yang terjadi sebelumnya, semua itu sudah dalam kontrolnya Allah gitu ya kalau kita Muslim. Tapi kalau misalnya Muslim atau agama yang lain, kita tetap bisa mengatakan bahwa itu sudah dalam kontrolnya Tuhan, itu sudah dalam kendalinya Dia gitu. Dan saat kita tahu ya, Tuhan atau Allah itu tidak pernah zalim terhadap hambanya, tidak pernah membuat hambanya tersiksa gitu. Walaupun mungkin awalnya terasa sakit. Rasa sakit itu bukan sesuatu karena kita belum tahu aja rahasia di depan seperti apa gitu. Ya, lalu memang masih dalam waktu 1 bulan itu masih cukup berat. Lalu ada mekanisme di mana otak kita sebetulnya merespon itu. Contohnya Tuhan itu memberikan, kita manusia itu diberikan rasa lupa. Nah, rasa lupa itu sebetulnya anugerah. Rasa lupa itu anugerah karena apa? Saat kita ingat terus kan sakit. Ya. Karisma saat mengingat ini pasti sakit. Ya, makanya kita butuh waktu mungkin minimal 3 bulan untuk sedikit, karena kita tuh kapasitas otak kita tuh kan akan bertambahnya informasi baru, memorinya akan sedikit tertumpuk ya. Jadi memori kemarin itu sedikit-sedikit secara alami bukan hilang sih, tetap tidak hilang, tetapi minimal perasaannya sudah tidak lagi dirasakan seperti saat sekarang gitu. Contohnya kayak gini, saya juga pernah merasakan ya saat kehilangan ayah saya tuh, jadi setiap saya ingat pasti saya sakit, hati saya seperti diiris-iris. Setiap ingat selalu nangis, berurai air mata, dan itu betul-betul 3 bulan. Saya kadang pelajari ya, tapi ternyata ada mekanisme lupa. Jadi di dalam otak itu kan kadang masuk ya informasi baru seiring berjalannya waktu. Nah, itu tuh ternyata cara Tuhan membuat kita lepas dari penderitaan. Sekarang memori tentang ayah saya atau memori tentang kakak iparnya itu masih ada, tetapi perasaan yang menyertai sudah hilang. Jadi sekarang kalau mengingat itu nggak sampai nangis-nangis seperti waktu itu gitu loh. Nah, itu yang terjadi dengan mekanisme lupa. Artinya ada memori yang menutupi gitu ya. Bukan menutupi, artinya karena kita bertambah memori kan, bertambah data informasi yang masuk, jadi yang itu udah tersimpan di bawah gitu. Nah, biasanya tidak. Artinya kita butuh rilis sekitar 3 bulanan ke depan untuk, insya Allah sih saya yakin
Riz dan keluarga bisa menerima ini. Artinya ingatan itu tidak akan hilang, tetapi rasa sakit hati, rasa sakit kehilangan, penyesalan segala macam tidak lagi menyertai saat mengingat kejadian itu, tidak lagi menyertai. Artinya kita tidak histeris ya saat mengingat itu, gitu. Tidak berurai air mata. Hati ini sudah bisa lebih tenang gitu. Seperti itu sih. Jadi bersabar mungkin ya, bersabar bahwa kita butuh waktu untuk rilis semua. Tapi memang saya paham bahwa itu memang paling menyakitkan. Kehilangan orang terkasih itu sangat menyakitkan. Dan itu penderitaan yang dalam rating itu tertinggi gitu. Rasa sakit yang paling tinggi kehilangan gitu. Makanya perlu siap. Risma butuh support sosial, mungkin dekat dengan orang-orang yang memang sayang sama Risma. Semoga keluarga yang dekat mendukung ya, banyak mendukung, banyak mendoakan gitu, banyak menguatkan. Itu cukup membantu kalau menurut saya. Sambil kita juga memang perlu effort di dalam diri kita tuh harus ada upaya untuk bangkit dalam arti ya ini saya harus laluin. Ya memang pada dasarnya semua milik Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Kita pun bisa demikian gilirannya. Atau kita akan berpikir lebih tenang saat kita berpikir bahwa ini semua sudah dalam kendalinya Allah atau kendalinya Zat yang Maha Kuasa. Ya mungkin itu ya, Risma ya. Karisma. Ya. Dan menangis boleh Bu. sih, boleh banget kok menangis. Butuh malah ya dengan menangis biasanya lebih tenang, lebih menguatkan. Ya betul. Ya terima kasih Bu. Cukup. Sama-sama ya. Semoga Allah meringankan ini. Semoga Risma diberikan kemudahan melalui masa yang berat ini. Saya yakin ini nggak akan lama. Ya. Salam buat keluarga ya. Ya, sama-sama Ibu. Makasih. Sama. Ya, saya paham Risma masih menahan-nahan nangisnya ya. Gitu. Nah, di sini butuh support sosial bahwa it's okay, nangis itu nggak apa-apa. Ya, kita doakan semua, semoga Risma kuat. Ya, makasih. Sama-sama saya. Iya, makasih Ibu. Bunda, terima kasih sudah menjawab pertanyaan audiens. Sangat membantu sekali. Mungkin dari audiens, mohon maaf, cukup demikian. Apabila audiens. Ya. Apabila Bapak Ibu Akang Teteh ingin bertanya lebih lanjut, tadi sudah ada kontaknya ya Bunda, sudah di-share. Mungkin bisa dikontak Bundanya. Ya. Untuk sebelum ditutup sesi tanya jawabnya, untuk Prof. Lovita, apakah ada tanggapan lain? Baik, terima kasih saudara moderator. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bunda Nida. Bunda begitu penjelasannya begitu banyak hal-hal yang dijelaskan oleh Bunda yang sebetulnya saya juga kurang tahu Bunda. Jadi sangat bermanfaat ya. Kalau saya lihat dari kurikulum vitae-nya, kalau tidak salah Bunda lahir tahun 1979 ya Bunda ya. Betul. Nah, tahun 1979 itu saya sudah lulus jadi sarjana, Bunda. Wah, jadi usianya kira-kira saya itu 24 tahun lebih tua dari Bunda nih. Tapi seperti apa yang disampaikan oleh Bunda, saya itu kebanyakan pekerjaan nih Bunda. Jadi bersyukur alhamdulillah bahwa tidak ada ngelamun-ngelamun nih dalam masa pandemik Bunda. Nah, tadi Bunda sudah menyampaikan bagaimana stop stigma. Seperti yang sekarang kejadian itu seperti ini ya Bunda ya, ada satu ivermectin ya, obat cacing ya,
yang beberapa pakar itu mengatakan ini boleh, ini untuk pandemi, tapi kan kita harus tahu bahwa itu yang mempunyai ketok palunya itu adalah BPOM. Kalau BPOM sudah bilang oke, ya silahkan, kalau tidak ya sementara ya jangan kita ikut. Dan apa tadi telah disampaikan ya, sharing-sharing yang tidak jelas itu ya benar-benar harus disaring informasinya sebelum kita sharing ya. Kemudian Bunda, tadi Bunda menjelaskan tentang imunitas ya. Kebetulan saya ini di Unpad ini adalah peneliti probiotik untuk meningkatkan imunitas, Bunda. Jadi dan produknya sudah dimerek dagangkan oleh Unpad dengan nama Lovita Unpad. Dan sebetulnya kebetulan ini barusan ada teman saya yang sedang ngobrol-ngobrol berdua, ini adalah produknya, ini produknya ya, boleh itu ya Muhammad ya, boleh di-sharekan. Ini adalah produk ini adalah yogurt untuk meningkatkan imunitas dan untuk anti aging, Bunda, untuk supaya ini. Nanti saya akan bicara pada minggu depan, Bunda. Boleh nanti Muhammad Fatul boleh mengundang ini ya masyarakat di sini. Jadi bagaimana kalau virus COVID itu datang, kemudian dengan imunitas kita yang tinggi, karena 85% imunitas itu adanya di usus. Jadi kalau usus kita sehat, virus ataupun bakteri patogen itu bisa dicoplok, dihancurkan, dan kita bebas dari COVID itu ya. Dan satu lagi Bunda yang akan saya sampaikan, yaitu hobi, Bunda. Kalau daripada kita itu ya hobi selama pandemi ini saya sudah laksanakan nih, Bunda. Nih saya baru panen ini, Bunda. Ini adalah cengkeh panen dari kebun saya. Saya punya sebelah rumah itu selama pandemi 6 bulan itu saya lakukan nih nanam cengkeh. Alhamdulillah cengkehnya jadi bagus-bagus seperti ini. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan selama ini. Nah, akhir kata saya mengucapkan terima kasih nih, pertanyaannya bagus-bagus tadi dari Adik Risma, di Erina yang sudah dijawab oleh Bunda Nida begitu sangat jelasnya ya. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih Bunda. Nanti kami boleh mengirimkan ini sebagai rasa terima kasih ini pada Bunda ya, yogurtnya nanti kita kirim ke Kuningan, Bunda. Sebagai ucapan terima kasih dari saya sebagai dosen pembimbing lapangan untuk mahasiswa yang melakukan KKN. Baik, saya kembalikan ke Muhammad Fatur Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih atas tanggapannya dan yogurtnya yang saya sampaikan kepada Bunda. Baik, mungkin kita sampai di penghujung acara ya, Bunda dan Bapak Ibu akan teteh. Tapi sebelumnya dari kami panitia KKN webinar untuk Universitas Padjadjaran akan menyampaikan e-sertifikat kepada Bunda Nida. Mungkin nanti saya akan mengirimkan e-sertifikatnya kepada Bunda Nida via file di WA ya, Bu. Untuk sekarang terima kasih Fatur, terima kasih banyak. Untuk sekarang mungkin difoto dulu Bun untuk dokumentasi. Mangga. Harus pose gimana nih? Nggak apa-apa Bun, nggak usah ada pose penyerahan ini. Oke, iya. Mungkin lightingnya saya agak gelap. Nah, iya. Mangga untuk panitia aba-abanya. Baik, sudah oke dari panitianya. Ya, terima kasih Bun sudah hadir Bun, alhamdulillah. Sama-sama, alhamdulillah. Semoga sukses ya, KKN-nya lancar. Masya Allah, Fatur itu saya kenal dulu zaman SMP ya. Sekarang luar biasa. Saya bangga Fatur, lihat Fatur. Semoga terus berprestasi ya. Dengan teman-teman juga. Sukses.
Baik. Eh, sebelum acara ditutup, bagi para Bapak Ibu akang teteh, sebelum meninggalkan ruangan, jangan lupa isi absensi pada Bitly absensi Bidang Kesehatan Mental di masa pandemi, agar kami bisa menyampaikan e-sertifikat pada Bapak Ibu akang dan teteh setelah mengikuti kegiatan ini. Kemudian untuk semua hadirin yang pada ruangan ini, kami mohon untuk on cam agar bisa difoto semuanya untuk jadikan dokumentasi secara total. Baik, untuk pada panitia, mangga untuk difoto. Kalau aba-aba di saya, aduh kamera saya gelap, mohon maaf. Ya. Slide 1. Baik. Slide 2. Terakhir, slide 3. Baik, terima kasih atas partisipasinya, Angga. Sebelum kami menutup acara ini, alangkah baiknya untuk kita menutupnya dengan doa kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik. Atur nuhun Bunda Nida. Kepada hadirin, atur nuhun Fatur ya. Terima kasih kepada Bunda Nida yang sudah hadir pada acara hari ini sebagai pemateri. Terima kasih juga pada Prof. Lovita yang hadir sebagai dosen pembimbing kami. Terima kasih pada panitia sebelumnya pada acara ini. Dan terakhir, terima kasih pada hadirin yang hadir pada acara hari ini. Saya mohon Fatur Rahman undur diri sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada salah ucap maupun kekurangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada semuanya, adik-adik mahasiswa, para audiens, dan khususnya Bunda Nida.